نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terkhusus nikmat untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan kita, diberikan kemudahan untuk membuka pintu-pintu kebaikan tersebut dan memasukinya. Itu sebuah nikmat yang besar, karena tentunya dengan melakukan kebaikan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan lain yang lebih besar yang ada dan nanti akan kita dapatkan. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan mentadabburi Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang paling indah. Tentunya kita semua beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Zat yang menciptakan kita, memiliki kita, mengurus segala keperluan kita, mengatur segala yang kita butuhkan. Itulah yang kita sembah. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur. Kemudian Rabb, Tuhan kita yang kita sembah, memiliki banyak nama. Nama yang paling agung dari nama-nama Tuhan kita adalah Allah. Nama yang paling agung itu Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur segala urusan kita. Itu memiliki banyak nama. Nama yang paling besar, nama yang paling agung adalah Allah. Allah sendiri artinya maha disembah. Kemudian setelah itu kita kaji nama-nama yang lain, dan hari ini kita masuk nama Allah yang yaitu Al-Mutakabbir. Kita masuk hari ini nama Allah Al-Mutakabbir. Yang akan kita kaji pertama adalah dalil bahwa ini betul-betul nama Allah. Yang kedua, kita akan mempelajari makna Al-Mutakabbir apa. Yang ketiga adalah ibadah apa yang bisa kita lakukan dengan nama Allah Al-Mutakabbir. Buah apa yang harus terwujud dalam diri kita kalau menyebut nama Allah Al-Mutakabbir atau mendengar nama Allah Al-Mutakabbir. Pertama, Al-Mutakabbir adalah nama Allah.
disebutkan di dalam Al-Quran satu kali, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Surat Al-Hasyr ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun." Yang artinya dialah Allah, Tuhan kita yang disembah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Dia, yaitu Allah. Allah yang memiliki nama di antaranya Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, kemudian Al-Mutakabbir. Maka berdasarkan ayat ini kita mengetahui bahwa Al-Mutakabbir itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mutakabbir salah satu dari nama-nama Allah yang begitu banyak. Itu adalah poin pertama. Poin yang kedua yang harus kita ketahui, lalu arti Al-Mutakabbir itu apa? Setelah kita yakin bahwa Al-Mutakabbir nama Allah, maka boleh seseorang menamakan anaknya dengan Abdul Mutakabbir, meskipun ada enggak? Belum ada nih. Jangan. Maka Al-Mutakabbir nama Allah, maka boleh kita menghambakan diri dengan nama Abdul Mutakabbir meskipun jangan. Hamba Allah yang Al-Mutakabbir. Apa arti Al-Mutakabbir? Biasanya Bapak Ibu kalau dengar Al-Mutakabbir, apa terjemahannya? Maaf, pernah lihat terjemahannya? Pernah membaca terjemahan Al-Hasyr ayat 23? Al-Mutakabbir diartikan apa? Ya, ada yang belum pernah baca? Ya, biasanya beberapa mushaf ini berbeda-beda. Ada yang terjemahannya tentunya, kalau Al-Qur'annya tidak berbeda. Ada yang menerjemahkan dengan maha sombong. Ada yang menerjemahkan dengan maha sombong. Apalagi? Ada juga yang menerjemahkan dengan maha besar, maha agung. Itu adalah secara bahasa. Karena memang Al-Mutakabbir itu dari kata kibr, kabir, atau kubru. Maka Allahu Akbar kan besar di situ. Al-Kibr yang paling besar dari segala sesuatu, atau Al-Kubru dalam bahasa. Jadi kalau kita bilang dia adalah dalam keluarga, misalnya seorang keluarga punya anak Ahmad, Abdullah, Isa. Ahmad yang paling besar. Dalam bahasa Arab bisa kita sebut Ahmad adalah Al-Kubru. Maksudnya anak yang paling besar, anak yang paling besar di situ. Itu secara bahasa Arab. Lalu artinya apa berarti kalau untuk Allah? Kalau secara bahasa yang paling besar,
yang paling agung, yang paling mulia, itu secara bahasa. Lalu kalau makna untuk Allah itu apa? Al-Mutakabbir. Makna untuk Allah banyak. Al-Mutakabbir itu banyak. Al-Mutakabbir bisa diartikan Al-Mutanazzalu an kulli su'in wa syarrin. Al-Mutakabbir, nanti baru kita akan sikapi kira-kira terjemahan dengan maha sombong itu pas apa tidak. Kalau pas artinya apa? Kan gitu. Dan mungkin kalau kita terjemahkan maha sombong seolah-olah yang terbesit nomor. Konotasinya kan jelek atau yang terbesit dalam benak kita. Maka kita lihat artinya dulu sebelum kita menyimpulkan kira-kira terjemahan maha sombong itu pas apa enggak. Maka makna yang pertama al-mutakabbir bagi Allah, kalau bahasa paling besar. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala makna mutakabbir adalah al-mutanazzalu an kulli su'in wa syarrin. Maha suci dari segala macam keburukan dan kekurangan. Itu arti yang pertama. Al-Mutakabbir, kalau kita membaca dalam Al-Quran, Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, kita harus ingat berarti Allah Maha Suci dari segala macam keburukan apapun bentuknya. Maha suci dari segala macam kekurangan apapun jenis dan ukurannya. Keburukan, kekurangan berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan perkataan Allah, sifat Allah, nama Allah, atau ketetapan Allah, semuanya Maha suci. Tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya. Itulah arti al-mutakabbir yang pertama. Dengan kata lain, yang maha sempurna, suci dari segala macam kekurangan. Tentunya al-mutakabbir ini memang hanya betul-betul nama Allah khusus. Maka tidak boleh dijadikan nama untuk hamba manusia. Haram seseorang menamakan anaknya mutakabbir, tidak boleh. Karena mutakabbir adalah yang suci, jauh dari segala macam kekurangan dan aib. Dan itu tidak mungkin ada kecuali pada Allah. Manusia sebaik apapun dia, pasti ada buruknya. Kita punya anak 4, 5. Yang pertama kita puji, Masya Allah, ini itu, pasti ada kurangnya. Kalau dia bisa taat kepada orang tuanya, mungkin dia kurang dari sisi berkomunikasi dengan teman-temannya misalnya. Atau kalau kita punya karyawan, Masya Allah, dia rajin masuk tepat waktu, pulang pun tepat waktu, segala tugas dikerjakan, namun mungkin kemampuannya dalam mengajar misalnya kurang. Atau Masya Allah, orangnya pintar, cerdas, luar biasa, mengajar pun pintar, memahamkan yang santrinya pun paham misalnya, namun di sisi lain ternyata kurang amanah, masuknya suka terlambat. Ada orang yang brilian, ide-idenya cemerlang, namun tatkala diberikan amanah melaksanakannya tidak terlaksana. Macam-macam. Ya, macam-macam. Tidak ada yang sempurna, pasti ada aibnya, pasti ada kurangnya. Oleh karena itu tidak boleh menamakan anak dengan mutakabbir. Nama al-mutakabbir atau mutakabbir khusus
hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan rahim. Kalau kita mensifati anak rahim boleh, menamakannya rahim, bukan ar-rahim tapi rahim boleh. Atau alim misalnya boleh, alim misalnya. Mengetahui. Karena manusia juga bisa punya ilmu meskipun beda jauh. Tapi kalau mutakabbir tidak boleh. Karena mutakabbir identik dengan suci, sempurna. Dan itu adalah makna yang pertama. Makna yang kedua, arti mutakabbir adalah al-mutakabbiru ala mutati khalqihi wa jababiratihim idza naza'uhu al-'azamah fayaqsimuhum. Maha mulia, maha tinggi daripada makhluk-makhluknya yang kelewat batas dan sombong. Itu arti mutakabbir. Allah mutakabbir ala, Allah yang paling tinggi, maha mulia. Allah yang berhak sombong dibandingkan seluruh makhluknya yang kelewat batas yang sombong. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada di muka bumi ini orang sombong, menyombongkan karena kekayaan dia yang melimpah, kita katakan kamu itu tetap hina. Sekaya apapun, sebanyak apapun hartamu, ingat Allah mutakabbir paling kaya. Maka Allah yang berhak sombong, kamu tidak berhak. Itu inti al-mutakabbir ala utati khalqi. Maha yang berhak untuk sombong, yang pantas menyombongkan diri itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kibar itu merasa besar, merasa paling, dan tidak mungkin yang paling besar, paling kaya kecuali Allah. Maka yang paling berhak untuk sombong Allah. Maka ketika ada hambanya yang sombong, Allah yang paling berhak untuk sombong, yang paling mulia. Dia menyombongkan apa? Dia menyombongkan jabatannya. Setinggi-tinggi jabatan seseorang tidak mungkin memiliki bumi. Setinggi-tinggi jabatan seseorang pasti terbatas. Presiden misalnya, paling tinggi jabatannya, terbatas oleh wilayah. Kalau presiden Indonesia ya hanya Indonesia. Ke negara tetangga yang masih satu pulau saja tidak berhak mengatur, terbatas. Presiden pun terbatas oleh waktu. Kalau di negara kita ya terbatas oleh 2 periode selesai. Mau masyarakat mendukungnya, memilihnya, tapi aturan mengatakan 2 periode. Anggap misalnya dirubah aturannya. Selama masih bisa dipilih dan masyarakat menghendakinya boleh jadi presiden, kita katakan tetap terbatas oleh umur. Tidak mungkin dia tidak mati. Menunjukkan bahwa jabatan seseorang yang disombongkan itu serba terbatas. Maka kalau ada orang sombong atas jabatannya, ingat Allah mutakabbir, Allah yang maha tinggi. Segala sesuatu perintah Allah, mengikuti ketetapan dan keputusan Allah. Manusia berharap apapun, kalau Allah
tidak menghendaki pun tidak akan terwujud. Sepandai-pandai apapun manusia merencanakan, saya usia sekian pengen ini, pengen itu, nanti usia sekian sudah menikah, sudah punya usaha, rencana mau didukung oleh keluarga dengan modal yang begitu banyak sekalipun, tetap rencana Allah yang akan menetapkannya. Terwujud apa tidak? Maka jabatan, harta, dan lain sebagainya, bahkan termasuk ilmu, termasuk ibadah, tidak boleh kita menyombongkan itu semua dalam perkara hati, dalam semua perkara tidak boleh sombong. Makanya sampai urusan makan, minum, berpakaian, bersedekah sekalipun tidak boleh sombong. Rasulullah SAW bersabda, kun, makanlah bebas, washrab, minumlah bebas, walbas, berpakaianlah bebas, watasaddaq, dan bersedekahlah bebas. Arti makan itu ya apapun yang dimakan, berapapun yang dimakan. Minum sama, berpakaian pun sama, dan bersedekah pun silahkan. Tapi ingat dua syarat yang harus dipenuhi. Min ghairi sarafin wala makhilah, tanpa boros berlebihan dan tanpa sombong. Makan bisa berlebihan dari sisi yang dimakan. Kalau yang dimakan haram namanya berlebihan. Kalau yang dimakan di luar kebutuhan, harusnya cuma butuh 1 piring, dia 3 piring, berlebihan. Itu namanya berlebihan. Kalau makan mampunya beli warung, ya jangan coba-coba makan yang 1 porsi 100.000, 200.000 misalnya. Itu berlebihan. Sesuai kemampuan. Makan makan porsi 10.000, 25.000 dan paksakan diri untuk makan yang harganya 1 porsi di atas 100.000, bahkan lebih, bahkan puluhan juta. Kalau Bapak browsing di internet, makanan pencuci mulut saja bisa harganya 200-500 juta. Bayangin Pak, makan pencuci mulut cuma kecil 500 juta ribu makan itu. Mau makan saja iman-iman 500 juta ribu. Bahkan ada yang miliaran. Itu namanya berlebih. Kemudian sombong juga tidak boleh. Sombong itu makan di warung, cekrek pamer. Ini Masya Allah bagus, rumah makannya, menunya indah, harganya mahal. Itu bisa termasuk sombong. Maka yang kedua makna al-mutakabbir adalah Allah yang berhak sombong atas seluruh makhluknya yang sombong. Yang kedua, makna yang ketiga adalah al-munazzahu 'anil dzulmi, maha suci dari perbuatan zalim. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Segala ketetapan tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan yang sedemikian tinggi dan luas tanpa batas, Allah juga maha suci dari kezaliman. Berbeda dengan manusia. Rata-rata manusia kalau punya kekuasaan zalim biasanya. Diberikan jabatan disalahgunakan olehnya. Orang yang berhak akhirnya diberi, yang berhak tidak diberikan haknya, yang tidak berhak malah diberikan.
korupsi, nepotisme, merajalela, mentang-mentang masih saudara, masih keluarga, masih kerabat dan lain sebagainya, tanpa melihat keahlian dan kemampuan. Zalim. Contoh simpel saja, kita sebagai bapak kepala keluarga kan memiliki wewenang, memiliki jabatan kekuasaan untuk mendidik anak, mendidik istri, menghukum mereka. Tapi tidak jarang kita sampai berbuat zalim dalam menghukum mereka, mengingatkan mereka, membentak mereka. Zalim itu. Padahal jabatan suami itu apa sih? Suami itu jabatannya kan kalau masih punya istri, nggak punya istri, apa bisa apa disebut suami? Nggak bisa. Demikian juga seorang ibu diberikan wewenang untuk menasehati, mendidik anak, terkadang juga zalim dalam mendidik anak. Itu contoh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setinggi apapun kedudukan Allah, kekuasaan Allah tanpa batas, tidak pernah berbuat zalim. Artinya tidak ada dari kita satupun yang terzalimi. Kalau kita sakit, bukan berarti Allah menzalimi kita. Kalau kita miskin, bukan berarti Allah menzalimi kita. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, bukan berarti Allah menzalimi kita. Ketika ada kerabat kita yang Allah panggil lebih dulu, bukan berarti Allah menzalimi kita. Yakin saja. Itu arti al-mutakabbir, maha suci dari segala bentuk perbuatan zalim. Sampai seandainya ada seorang hamba nanti yang masuk neraka pun bukan kezaliman Allah. Manusia diingatkan. Sudah diingatkan berkali-kali dan diberikan akal untuk berpikir, diberikan hati, semua diberikan segala macam kebutuhan untuk bersikap. Ditambah diutusnya Rasul membawa wahyu agar akal yang fitrah tadi didukung oleh wahyu, mengamalkan pekerjaan amalan yang soleh yang baik. Belum sadar juga Allah berikan kesempatan. Coba bayangin tatkala seseorang mau mencuri baru niat, Allah tahu enggak? Tahu. Kalau Allah menginginkan sudah dibuat tangannya nggak bisa bergerak, mampu enggak Allah? Mampu. Tapi banyak yang dibiarkan oleh Allah. Biarin dia sudah mencuri, dibiarkan. Saat mencuri, Allah tahu enggak? Tahu. Tiba-tiba orang datangkan polisi, ditangkap, bisa enggak? Bisa. Terkadang Allah biarkan, tidak tertangkap. Setelah mencuri pun Allah tahu, dibiarkan. Bahkan Allah seru, ayo tobat. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai kerongkongan, sebelum datang hari kiamat, tobat masih diterima. Disuruh tobat. Tidak sampai segitu. Tambah lagi, kalau kamu mau taubat dengan taubat yang nasuha, segala macam keburukanmu diganti dengan kebaikan. Coba, masih ngeyel, itu berarti yang zalim siapa? Yang salah siapa kalau dia dimasukkan ke neraka? Sudah bermaksiat dibiarin, dikasih kelonggaran, diajak untuk tobat. Kalau tobat nasuha diganti keburukannya dengan kebaikan. Kok tetap gak tobat? Kalau hukum dengan neraka, itu adil apa zalim? Bagaimana? Adil apa zalim? Adil. Maka sampai pun nanti ada yang masuk neraka, bukan berarti Allah zalim.
Allah Maha Adil. Itulah arti Al-Mutakabbir yang ketiga, Maha Suci dari seluruh perbuatan kezaliman. Yang keempat, arti Maha Al-Mutakabbir adalah Al-Muta'ali an sifati khalqihi, Maha tinggi dan sempurna dari sifat-sifat makhluknya. Artinya tidak ada satupun makhluk yang menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Itu arti Al-Mutakabbir dalam segala hal. Dalam zat manusia tidak sempurna, makhluk yang lain tidak sempurna. Dalam bersikap, dalam berbicara, berkata, manusia tidak sempurna. Sepintar-pintar apapun seseorang menjaga perkataan, pasti pernah terpeleset, pasti pernah berkata salah, berkata yang salah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Seadil-adil pemimpin kayak apapun pasti ada salahnya. Dalam membagi gaji misalnya, tidak rata, tidak sesuai kinerja. Oke lah, orang rumusnya jam 7 sampai jam 3 jam kantor, gajinya sekian, tapi apa betul-betul sepadan sesuai kerjaan dia? Kan kadang-kadang ada yang mereka Masya Allah selama kantor gaji luar biasa, digunakan semuanya untuk kebutuhan lembaga. Ada yang penting jam 7 sampai jam 3 di kantor tiduran, kadang malah menyalahgunakan, gajinya sama. Kita pandang sudah adil itu di dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin itu disamakan. Semua balasan sesuai amal perbuatannya. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal satu darah saja. Kalau saya sering mengartikan darah itu matahari itu, sinar yang masuk ke situ, ada debu-debu kecil, itulah darah. Coba ditangkap, bisa. Itu yang berterbangan di sela-sela matahari masuk itu. Di rumah kita itu kan ada matahari masuk dari kaca, dari jendela, ada debu-debu dan teman-teman. Segitu saja amalan kita Allah balas. Kalau di dunia tidak bisa, saat ada karyawan tidak mungkin sama persis, ada yang rajin, ada yang terlambat 1 menit, kan kadang tidak dianggap. Toleransi 5 menit biasanya, ada yang tepat jam 7, ada yang terlambat 5 menit, sama gajinya. Tidak bisa betul-betul adil. Maka Allah Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Tinggi, tidak ada yang menyamai makhluknya. Sifat al-makhluk tidak ada yang menyamai. Makna yang terakhir, yang kelima, Al-Mutakabbir adalah Allah Maha Besar, Maha Agung, satu-satunya zat yang Maha Besar, satu-satunya zat yang Maha Agung, satu-satunya zat yang Maha Mulia. Selainnya hina, remeh, kecil. Selain Allah semuanya remeh, hina, kecil. Karena dia tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari yang segede itu, berjuta-juta kali lipat dengan bumi sekalipun, itu di hadapan Allah kecil, hina. Apalagi manusia yang lebih jauh kecil ribuan kali, juta kali. Kan bumi itu planet keberapa Pak? Yang terbesar apa? Yang tidak lupa pelajaran ini.
SMP pasti bumi keberapa? Saya juga tidak lupa. Intinya kan bumi kan dibandingkan dengan planet lain kan masih banyak yang lebih besar. Planet-planet tadi dibandingkan dengan matahari besar. Matahari itu baru salah satu yang terbesar yang diketahui manusia. Belum matahari yang lain yang kita tidak tahu. Manusia terbatas, paling banter black hole. Apa namanya? Lubang hitam enggak, karena itu bentuknya ilmu manusia, tidak bisa mengungkap. Bukan berarti tidak ada. Bayangin bumi dengan matahari jauh, manusia dengan bumi. Kita dibandingkan satu orang dengan besarnya bumi berapa itu? Berapa? 0,000 nggak bisa dihitung nolnya. Dari besarnya bumi kecil. Maka setinggi apapun jabatan manusia, sekaya apapun manusia, tetap rendah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mana al-mutakabbir. Sehingga kesimpulannya, apa terjemahnya pas berarti al-mutakabbir itu? Kalau hanya diterjemahkan maha sombong, pas berarti tidak pas kalau hanya itu. Tapi kalau di antara maknanya maha sombong, maka yang berhak untuk sombong itu Allah. Karena sombong itu paling tinggi, paling besar, paling kuasa. Yang memiliki itu semua hanya Allah. Hambanya tidak punya sama sekali, makhluk tidak punya sama sekali. Maka banyak celaan orang-orang yang sombong. Kalau tidak punya apa-apa kok sombong. Makanya tidak akan masuk surga orang yang sombong meskipun sebiji apa, kecil-kecil apa, selama hatinya ada kesombongan di situ. Maka makna al-mutakabbir kalau di antara maknanya maha sombong boleh, tapi kalau betul-betul maha sombong ya. Maka yang tepat ya al-mutakabbir itu yang maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha suci, lengkap sekali arti mutakabbir. Kenapa kok diterjemahkan dengan maha sombong? Ya, paling mendekati dengan menerjemahkan maha sombong, harapannya semua Allah paling mulia, Allah paling kuasa, Allah paling tinggi ya. Yang berhak untuk sombong, paling kaya, maha kaya. Maka diterjemahkan dengan maha sombong, bukan berarti jangan dipahami konotasi yang jelek Allah kok sombong. Tapi maha sombong artinya maha yang berhak untuk sombong karena semua faktor sombong Allah memilikinya. Allah maha sempurna, Allah maha suci. Itu harus kita pahami. Kalau Allah sombong, berhak Allah sombong. Kalau Allah memilikinya, itu adalah maha al-mutakabbir. Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Poin yang ketiga, setelah kita memahami makna mutakabbir, sekarang buah iman, amal soleh yang harus kita wujudkan apa ketika membaca nama Allah al-mutakabbir. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kalau kita baca ayat ini atau mendengar orang mengatakan al-mutakabbir, harusnya yang pertama adalah kita semakin tawadhu, semakin tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tawadhu berarti konsekuensinya kita tunduk, patuh, pasrah kepada
kebenaran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran melalui sunnah, melalui lisan Rasulullah, melalui sunnah hadis-hadis Rasulullah. Itu faedahnya. Kita semakin tawadhu, merasakan diri kita itu rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bisa merasakan hina, rendah, kecil di hadapan Allah, kita akan semakin bisa tunduk patuh kepada Allah. Tidak akan pernah untuk sombong sekalipun. Sombong itu kata Rasulullah, al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Lawannya tawadhu. Menolak kebenaran, orang mengatakan ini halal, ini haram, dia mengatakan enggak, itu halal, enggak benar. Pada Qurannya jelas, sunnahnya jelas, itu termasuk sombong. Harusnya dia sadar, saya rendah, hina, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Allah bilang halal, halal. Allah bilang haram, haram. Allah bilang benar, benar. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah perintahkan, bismillah kita kerjakan. Allah larang, bismillah kita tinggal. Allah perintahkan kejadian dari kiamat, bismillah kita imani, kita percaya. Itu bentuk tawadhu. Karena kita Allah Maha sempurna, Maha Tahu. Maka sombong itu batal haqqi wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Kamu anak kemarin sore bisa apa? Seorang guru ditegur santrinya, bisa salah itu. Kamu anak kemarin sore bisa apa? Itu sombong. Itu sombong namanya, tidak boleh. Maka konsekuensi al-mutakabbir, kalau kita faham, kita semakin tawadhu. Dan ingat, semakin orang itu tawadhu, semakin orang akan mengangkat derajat dia. Kita sudah melihat dan menyaksikannya di masyarakat kita. Orang yang remeh, dipandang gak punya jabatan, dia miskin, namun ternyata Allah muliakan dia, datang dimuliakan. Sebaliknya ada orang-orang yang Masya Allah kaya, namun justru diremehkan oleh orang. Itu contoh. Allah angkat dan Allah turunkan siapa saja orang berhendaknya. Jadi semakin tawadhu, Allah akan semakin angkat derajat dia, terkhusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, al-khawfu minallah, semakin takut kepada Allah, semakin mengagungkan Allah dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harusnya. Kalau dia menyadari Allah al-mutakabbir, maha suci, tidak berbuat zalim, maha sempurna, tidak ada keburukan sama sekali, maha kaya, maha kuasa, Allah tidak membutuhkan makhluknya, maka tentunya kita akan takut, malu. Seandainya seluruh manusia jadi soleh semua, beriman semua, ibadah semua, Allah gak diuntungkan sedikit pun. Sebaliknya kalau semuanya kafir, tidak ada yang taat satupun manusia di muka bumi ini, Allah pun tidak dirugikan sedikit pun. Allah tidak butuh makhluknya, yang butuh adalah kita. Allah Maha Tahu, Allah Maha mendengar apa yang sedang terbesit dalam hati kita, yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan. Allah tahu, kita Allah biarkan. Malu kalau kita termaksiat.
dengan takut, mengagungkan Allah dan malu kepada Allah, maka kita pun akan terdorong untuk semakin taat kepadanya, tulus kepadanya. Sebagaimana kita di dunia, kalau orang itu di sekolah misalnya ada guru yang punya wibawa, muridnya Masya Allah mengaguminya, Masya Allah ilmunya luas, orangnya bijaksana, lembut semua, Masya Allah. Itu kan beda dengan guru yang dipandang oleh murid, dia cuma galak, ilmunya tidak bukan. Kan beda itu pandangannya, beda sikapnya. Guru yang dipandang punya wibawa, ilmunya luas, bijaksana, Masya Allah, tapi juga tegas, murid akan semakin tunduk, lebih mengagumkan, tapi suka taat. Itu di dunia. Orang tua pun sama anak yang memahami kita punya wibawa, akan lebih taat. Tapi kalau kita tidak punya wibawa, kita nyuruh, kita pertama kali yang meninggalkannya. Kita melarang sesuatu, kita yang pertama kali melanggarnya. Kita nyuruh sholat, anak kita bangun, kita masih tidur. Kita nyuruh baca Quran, anak bangun tidur, lihat kita main HP, tidak punya wibawa. Mau kita perintahkan, mereka akan sulit. Paling hanya takut. Pas kita ada, nggak ada, kembali seperti aslinya. Tapi kalau orang anak bangun tidur, lihat abinya, uminya sedang sholat, kan beda. Bangun tidur, lihat abi uminya baca Quran, pulang-pulang ke rumah, lihat abi uminya mungkin baca buku, dia memerintahkan sesuatu lebih mudah. Tapi bangun tidur, pertama kali lihat abinya main HP, uminya main HP. Pulang dari sekolah, abi uminya main HP. Kan beda. Contoh bahwa semakin orang mengagungkan sesuatu, dia akan semakin tunduk kepadanya. Maka semakin mengagungkan Allah, orang akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengagungkan Allah kalau sadar betul Allah adalah Al-Mutakabbir, Maha yang berhak sombong karena memiliki kesempurnaan, memiliki keagungan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, adalah yakin bahwa semua yang sombong dan kelewat batas di dunia ini akan Allah binasakan di dunia maupun di akhirat. Ia yakin dan sadar bahwa semua yang sombong dan kelewat batas di dunia ini Allah akan membinasakannya di dunia maupun di akhirat. Ini harusnya, karena Allah lah yang berhak untuk sombong. Maka kalau ada makhluknya yang sombong, Allah binasakan dia. Allah akan binasakan dia. Allah hancurkan dia. Allah akan hinakan dia di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya itu sudah Allah berikan contoh-contoh yang nyata pada kisah-kisah umat terdahulu. Di antaranya misalnya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 15 sampai 16. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
fi ayyamin nahisatin linuniqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Kisah tentang kaum 'Ad. Kata Allah, fastakbaru, yang sombong, yang mereka mengatakan tidak ada kaum lain lebih kuat daripada kami, lebih cerdas daripada kami, yang mampu memahat bebatuan di situ, dijadikan istana yang megah untuk mereka. Kami lebih kuat, tidak ada yang lain. Tukang sombong. Apa balasannya? Apa hukumannya? Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsara, kami kirimkan kepada kaum 'Ad. Apa hukumannya? Apa azabnya? Bukan. Itu rih, itu angin yang membinasakan mereka, yang buat mereka binasa dan mati. Itu pun di dunia. Di akhirat, wala adzabul akhirati akhza, nanti di akhirat azabnya lebih menyedihkan lagi. Itu contoh dalam Fussilat ayat 15 sampai ayat 16. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad durri yata'uhumun nasu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kelewat batas, Allah kumpulkan nanti hari kiamat, dia seperti dur, seperti biji atom kecil. Ya ta'uhumun nas, yang akan diinjak-injak oleh orang-orang yang lain. Itu bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sombong. Maka kita harus yakin orang yang sombong akan Allah binasakan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauhi sifat sombong karena apapun. Kaya bisa menyebabkan orang sombong. Ilmu bisa menyebabkan seseorang sombong. Ibadah pun bisa menyebabkan seseorang sombong. Jabatan bisa menyebabkan seseorang juga sombong. Maka hindari semua kesombongan tadi. Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, itu tadi 3 faedah yang harus kita berusaha mewujudkannya setelah mengenal nama Allah Al-Mutakabbir. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini membahas satu dari nama Allah Al-Mutakabbir. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya dengan nama Allah Al-Azim. Kita akan membahas di pertemuan berikutnya nama Allah Al-Azim setelah tadi membahas nama Allah Al-Mutakabbir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah untuk terus istiqomah dan juga mengamalkan kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.